Tradisi Epifani yang paling tidak biasa di Rusia adalah sebagai simbol pengampunan dosa. Luas diyakini bahwa selain bermakna spiritual, berendam es ini bukannya tanpa resiko. Selebriti dan politikus Rusia, di beberapa bagian Eropa Timur, dilakukan dengan cara yang berbeda. Lakukan lomba renang untuk mengambil salib kayu atau dini hari dan disertai dengan dering lonceng gereja. Mohon kiranya mendukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe dan aktifkan juga icon loncengnya, like, comment, and share. Orang Rusia dikenal dengan ketangguhannya. Banyak keluarga sering mengirim anak-anak mereka ke kamp militer. Jemaat Kristen Ortodoks Rusia sudah terbiasa untuk berdiri melalui kebaktian selama 1 jam di gereja-gereja tanpa kursi atau bangku. Sangat mengejutkan bahwa negara bekas Uni Soviet yang dulunya berpaham komunis ini ternyata lebih religius daripada Amerika Serikat. Sekitar 85% orang Rusia percaya kepada Tuhan. Mayoritas penduduk menganut Kristen Ortodoks. Ada banyak tradisi gereja Ortodoks Rusia, ikuti para penganutnya. Mulai dari puasa ketat, hingga tradisi kebaktian sepanjang malam. Namun, itu semua masih kecil, dibandingkan dengan apa yang hampir 100 juta orang Rusia persiapkan untuk dilakukan, setiap tanggal 19 Januari. Tidak ada yang lebih ekstrim, dari tradisi membenamkan diri di air es pada perayaan Epifani. Epifani merupakan salah satu hari libur tertua dalam kalender Kristen. Epifani telah menjadi perayaan besar dan hari libur keagamaan di Rusia. Dirayakan setiap tanggal 19 Januari menurut kalender Gereja Ortodoks, atau tanggal 6 Januari menurut penanggalan Masehi. Perayaan Epifani Kristen Ortodoks Rusia, untuk memperingati dan menghormati peristiwa pembaptisan Yesus Kristus di Sungai Yordan, oleh Yohanes Pembaptis. Pada malam sebelum Epifani, yang disebut Epifani Eve, orang Kristen Ortodoks Rusia biasanya menjalankan puasa yang ketat. Saat fajar menyingsing di hari Epifani, dentang lonceng gereja yang merdu dapat terdengar di seluruh antero Rusia, memanggil umat berkumpul untuk menghadiri liturgi doa khusus. Kebaktian Epifani ini diadakan di setiap gereja Ortodoks, dengan kehadiran wajib bagi semua umat. Namun, tradisi Epifani yang paling tidak biasa di Rusia adalah ritual membenamkan diri di danau atau sungai beku, yang sudah diberkati oleh pendeta Ortodoks. Dalam persiapan untuk ritual ini, pagi-pagi benar para imam gereja Ortodoks dengan kapak dan gergaji mesin di tangan, berjalan menuju sungai dan danau besar yang tertutup es. Para imam kemudian mengukir lubang replika salib yang sempurna ke dalam es dengan persyaratan yang ketat. Setelah itu imam gereja Ortodoks memberkati air di lubang yang sudah dibuat tadi. Sebagai alternatif, air mancur khusus atau bilik dunking biasa juga ditempatkan di pusat kota, dan alun-alun kota. Prosesi berlangsung selama 2 hari dari tanggal 18 Januari malam, sampai tanggal 19 Januari. Peserta diharapkan menenggelamkan diri 3 kali berturut-turut ke dalam air, yang dilambangkan sebagai Sungai Yordan. Kemudian membuat tanda salib, sebagai simbol pengampunan dosa. Meskipun ritual ini bersifat sukarela, banyak orang Kristen dan non-Kristen memilih untuk mengambil bagian di dalamnya,
Karena secara luas diyakini bahwa selain bermakna spiritual, berendam es juga sangat baik untuk kesehatan. Sangat dilarang meminum vodka atau sejenisnya sebagai penghangat demi menjaga kesakralan ritual. Sebagai gantinya disiapkan secangkir teh hangat. Ritual ini bukannya tanpa resiko. Tahun 2020 lalu, lebih dari 40.000 tenaga kesehatan dan penjaga keamanan dikerahkan ke hampir 9.000 tempat pemandian di Rusia. Pihak berwenang Rusia memperingatkan anak-anak orang tua, dan mereka yang memiliki masalah kesehatan, untuk tidak berpartisipasi dalam ritual ini. Meskipun beresiko, belum pernah ada insiden yang dilaporkan sejauh ini. Selebriti dan politikus Rusia juga bergabung dalam kebiasaan tahunan ini. Bahkan di penjara dengan keamanan tinggi seperti ini Siberia, para tahanan diizinkan untuk mengambil bagian, sebagai simbol penghapusan dosa. Tradisi yang sudah mendarah daging ini, kadang-kadang dilaksanakan setelah misa tengah malam, atau dini hari dan disertai dengan dering lonceng gereja. Молодец, полотенце и выходит. Еще нормально. Оставляй, валенки снимай. Di beberapa bagian Eropa Timur, dilakukan dengan cara yang berbeda dan lebih kompetitif. Di Balkan, orang-orang percaya ortodoks melakukan lomba renang untuk mengambil salib kayu, yang dilemparkan ke dalam air oleh seorang imam. Siapapun yang memegang, dan membawa salib kembali ke darat, diyakini akan diberkati sepanjang sisa tahun ini. Perlombaan melibatkan orang Serbia Bosnia di kota Visegrad, Bosnia Timur. Mohon kiranya mendukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe dan aktifkan juga icon loncengnya, like, comment, and share.